perkenalkan guru Bapak yang CGP angkatan ke-9, tentunya dalam rangka kegiatan untuk CGP budaya positif di SD Negeri 20 ini, Bapak selaku pimpinan atas nama teman-teman semua mengucapkan terima kasih, dan Bapak punya kebanggaan bahwa CGP Bapak, guru-guru CGP Bapak ini semuanya telah berbuat dengan baik, yang intinya apapun yang kira-kira bisa didukung atau disupport oleh kepala sekolah, Bapak akan berupaya untuk memberikan yang terbaik buat guru Bapak dan SD Negeri 20 Bapak. Terima kasih ya. Baiklah, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Penggerak SD Negeri 20 Martapura Bapak Agusti yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan serta peserta dan pendidikan yang hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif Nita Triana CGP Angkatan 9 di SD Negeri 20 Martapura. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini izinkan kami untuk menyampaikan materi pengimbasan modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelum saya masuk pada materi, mohon izin, mohon berkenan Bapak Ibu untuk menyimak beberapa pertanyaan dari saya sebagai pertanyaan tematik ya. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju ya. Di sini ada pertanyaan pertama, hukuman tidak menyenangkan akan mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Tidak. Oke, tidak setuju. Terima kasih untuk penyampaiannya. Kemudian lanjut yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bagaimana Ibu? Setuju. Setuju ya Ibu Wilda. Dia selanjutnya pertanyaan komenti ketiga, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Bagaimana? Setuju atau tidak Bu? Setuju. Setuju. Baik, untuk yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bu ya? Oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi ya. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Kemudian yang kedua adalah mengenai keyakinan kelas, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian dunia berkualitas pada 5 posisi kontrol, kemudian yang keempat segitiga restitusi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini kita terkadang masih berada pada sebuah paradigma lama, di mana paradigma lama, pemikiran lama menganggap bahwasanya sistem pembelajaran pendidikan paradigma lama biasanya menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuan dan menemukan makna belajarnya sendiri. Jadi selama ini pembelajaran yang dilakukan itu terpusat pada guru atau teacher center, ya, guru yang menjadi kontrolnya. Pada saat ini dengan adanya sebuah perubahan dalam dunia pendidikan, diharapkan terjadi sebuah perubahan hingga lahirlah paradigma baru, di mana dalam paradigma baru ini diharapkan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter
yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila dapat terwujud. Ya, di sini pada paradigma baru dilakukan sebuah perubahan bahwasanya kalau yang lama teacher ya guru sebagai sentra utama, tapi kalau pada paradigma baru yang menjadi sentra utama adalah siswa atau peserta didik. Nah, terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kita menjalankan tugas di kelas ya Bapak Ibu, terkadang di kelas itu kita suka terjebak pada hal-hal atau kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang harusnya kita sudah merujuk pada paradigma yang baru, tetapi kadang-kadang kita masih menggunakan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan paradigma yang lama, proses pembelajaran yang sudah lalu. Dimana di sini saya menampilkan ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Dimana di sini sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol, guru atau peserta didik, ya seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Bahwasanya di sini saya menyampaikan dua bagian, stimulus respon dan teori kontrol. Jadi paradigma lama itu berkeyakinan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi orang harus sama dengan kita. Tidak peduli benar ataupun salah, orang harus sama dengan kita. Tetapi pada tidak semua yang kita pikirkan itu benar. Tidak semua yang kita lakukan ini adalah yang terbaik. Semua orang bisa melakukan hal yang sama. Semua orang berpotensi untuk menjadi yang terbaik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Ya, terkadang kita masih terjebak pada hal-hal yang seperti ini. Oh, ketika seseorang melakukan kesalahan, kesalahan ini adalah hal yang buruk. Ya, kita langsung menuduh, oh ini buruk. Anda melakukan hal yang buruk. Pada teori kontrol. Di sini mempercayai bahwa semua perilaku yang dilakukan itu adalah suatu hal yang dilakukan karena memiliki tujuan. Orang melakukan hal baik punya tujuan, orang melakukan hal kurang baik juga karena memiliki tujuan. Jadi kita harus menghormati apa sebenarnya tujuan dari setiap orang tersebut. Kemudian yang ketiga, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, guru bisa mengontrol saya. Ini kalau yang saya jadi siswa ya. Tetapi pada teori kontrol yang seharusnya bahwasanya yang bisa mengontrol diri saya adalah ya diri saya sendiri. Seperti itu. Saya mau berubah ya karena diri saya sendiri, tidak karena siapa-siapa. Kalau misalkan orang mau merubah saya kemudian saya tidak mau, kan sama saja bohong. Artinya yang mempunyai kontrol terhadap diri, dia diri sendiri. Kemudian pada stimulus respon disampaikan lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk seseorang untuk melakukan hal baik dan ketika ini menjadi hal yang tidak tercapai, memaksa itu adalah hal yang harus dilakukan. Itu kalau yang lama. Pada teori kontrol, seharusnya ketika bujukan itu gagal, yang harus kita lakukan adalah melakukan kolaborasi dan konsensus demi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, karena setiap orang itu pasti punya ide, pasti punya gagasan yang bisa saja kita mengadopsi atau menggunakan pemikiran dari rekan kita atau dari peserta didik kita. Jadi seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ya. Jadi sebagai seorang pendidik tidak ada menang, tidak ada kalah ya Bapak Ibu ya. Karena kita tujuannya adalah untuk melakukan perubahan dalam hal-hal yang baik menuju kebaikan, menuju nilai-nilai positif, menuju budaya positif. Jadi pada teori kontrol harusnya berpikir menang dan kalah itu harus dirubah menjadi model berpikir menang-menang. Semuanya menang. Saya menang, peserta didik menang, saya menang, rekan juga menang.
Seperti itu. Jadi tidak berpikir menang atau kalah. Ya, kalau menang dan kalah ini bukan pertandingan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada menang ada kalah, kesannya ada sebuah kompetisi ya. Oke, bisa dilanjutkan next. Jadi berkaitan pada nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu, di sini ada sebuah teori yang saya sampaikan. Saya ambil dari Dian Schlosser, ini teori ya, bukan dari saya, tetapi dari para praktisi. Yang pertama dari William Glaser mengenai teori kontrol tadi, bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki sebuah tujuan seperti yang ada di bagian tadi. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik di dalam diri peserta didik ya, di dalam diri itu akan terbangun sehingga dapat menggerakkan motivasi untuk melakukan nilai-nilai baik. Kemudian yang ketiga, harapan dari nilai-nilai kebajikan itu tadi, bahwasanya nilai-nilai kebajikan di dalam dunia pendidikan ini khususnya akan menuju pada tercapainya peserta didik atau anak Indonesia yang kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil Pancasila itu memiliki 6 poin. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. 5, gotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap orang memiliki alasan untuk melakukan perubahan-perubahan menuju arah yang lebih baik. Selanjutnya, pembelajaran kedua, kita akan belajar sama-sama melihat bagaimana teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, seperti yang ada di awal tadi, sedikit saya menyebut mengenai motivasi internal, intrinsik ya, yang ada di dalam diri peserta didik. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada dua Bapak Ibu, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Bila motivasi eksternal itu berasal dari luar diri seorang peserta didik, tidak hanya peserta didik tetapi manusia ya, dari eksternal individu. Di sini apa motivasi eksternal itu? Contohnya, motivasi eksternal itu biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya akan datang tepat waktu ke sekolah agar saya tidak dihukum, seperti itu. Saya akan menggunakan pakaian sesuai dengan jadwalnya agar saya tidak diejek teman. Kan artinya teman, hukuman, dan yang lain itu adalah berasal dari luar diri peserta didik. Ya. Kemudian motivasi eksternal lain contohnya adalah untuk mendapat imbalan dari orang lain. Misalkan bila seorang peserta didik ini atau seorang individu ini membantu orang lain dengan harapan, ya saya nanti membantu si A agar saya mendapat pujian, agar saya dinilai baik. Nah, itu kan berarti mengharapkan pujian atau mengharapkan penilaian dari orang lain. Saya datang tepat waktu agar saya dinilai tertib dalam menjalankan tugas. Seperti itu. Kemudian selanjutnya motivasi internal, yaitu motivasi yang lahir dari dalam dirinya, tidak karena siapa-siapa, ya, lahir atas kesadaran dirinya pribadi dengan mempercayai bahwa hal-hal yang ia lakukan merupakan keyakinan baiknya. Lanjut, next. Di sini Bapak Ibu, di sini saya menuliskan beberapa teori mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kadang-kadang kita tuh
suka terjebak pada ini. Hukuman konsekuensi restitusi. Kapan suatu kegiatan atau suatu hal yang kita lakukan itu dikatakan hukuman? Kapan perilaku yang kita lakukan itu disebut sebagai konsekuensi? Kan terkadang kita terbolak-balik ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya sampaikan terlebih dahulu teorinya bahwa hukuman berdasarkan teori adalah sesuatu hal yang bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan ya dalam proses perumusan hukuman tadi. Hukuman bersifat satu arah, hanya dari pihak guru saja yang memberikan. Ya, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Kemudian bisa jadi murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ia merasakan dampaknya dalam jangka waktu yang lama. Jadi dia terngiang-ngiang. Misalkan hari ini anak datang terlambat, kemudian anak-anak diberikan hukuman oleh ibu gurunya untuk push up 100 kali. Kira-kira bagaimana? Push up 100 kali itu melelahkan tidak Bapak? Ya, mungkin sebelum memberikan hukuman diminta push up 100 kali, ibu gurunya tidak menanyakan kenapa hari ini dia datang. Harusnya kita mendengarkan terlebih dahulu ya, kenapa dia datang, mengapa dia datang terlambat. Kita kan harus dengarkan terlebih dahulu alasan peserta didik tersebut terlambat itu karena apa. Kalau tiba-tiba kita langsung memberikan hukuman, silakan, karena kamu terlambat, push up 100 kali, menges 100 kali. Kemudian akhirnya dia terngiang-ngiang hingga dia dewasa. Saya dulu ketika SD pernah dihukum ibu guru push up 100 kali karena datang terlambat. Akhirnya menimbulkan apa? Ingatan jangka waktu yang lama. Akhirnya muncul seperti rasa trauma, dendam mungkin kan. Wah, gak enak nih rasanya, seperti itu. Lanjut, bagaimana dengan konsekuensi? Nah, konsekuensi itu adalah sebuah kegiatan yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh peserta didik dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan peserta didik melalui kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan ya. Kemudian konsekuensi juga yang akan diberikan atau diterima peserta didik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian pada konsekuensi peserta didik tetap dibuat tidak nyaman ya, tapi jangka waktunya pendek, tidak jangka panjang seperti hukuman tadi. Misalkan hari ini Budi merobek kertas temannya ya, artinya Budi melanggar nilai-nilai kebaikan berkenaan dengan menjaga alat-alat sekolahnya ya, melanggar keyakinan bahwa merusak sesuatu itu adalah hal yang tidak baik. Maka bila itu bentuknya konsekuensi, harusnya ketika Budi merusak atau merobek kertas temannya, Budi tahu akan melakukan perbaikan dalam bentuk mengganti kertas ya. Jadi bukan kalau yang disobek kertas kemudian dia lari keliling lapangan, kemudian atau kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Kalau misalkan peserta didik hari itu tidak piket, maka hal yang harus dilakukan sebagai bentuk konsekuensinya adalah juga berupa hal yang dia langgar. Kalau tidak piket, ya berarti dia harus melakukan hal yang berkaitan dengan piket ya, atau membersihkan tempat lain, atau diminta untuk selama seharian menjaga kebersihan, kan seperti itu. Jadi tidak keluar pada
adalah bagian dari konsekuensi. Ya, next, Bu. Nah, di sini pada restitusi berdasarkan teori Gozen tahun 2004 bahwasanya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu peserta didik berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori Chilson-Gozen tahun 1996. Next. Nah, di sini ada 3 tabel untuk membedakan apa itu bentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini di identitas gagal. Kegagalan itu maksudnya identitas gagal, kesalahan yang dilakukan peserta didik. Hukuman, pada hukuman, teori hukuman, ketika seseorang melakukan kesalahan harus ada sesuatu yang menyakitkan, itu harus terjadi. Misalkan suruh push up, itu kan menyakitkan ya, di badan tidak enak ya, atau dicubit, itu kan adalah sesuatu yang menyakitkan. Jadi harapannya kalau dihukum itu dengan dicubit dia akan berubah. Tetapi kalau di konsekuensi, ketika sesuatu harus terjadi, sesuatu itu disesuaikan pada tingkat kesalahan yang ia lakukan. Jadi sesuai dengan kesalahan yang ia lakukan. Nah, pada restitusi, bedanya dengan restitusi, ketika kesalahan itu terjadi, ada sebuah pilihan-pilihan yang diambil untuk menyadarkan seorang anak mengapa dia melakukan kesalahan tersebut dan apa hal yang harus dilakukan agar kesalahan tersebut bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua, pada hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang lama. Ya tadi, bentuknya hukuman ini kalau di anak itu kan akan tetap mengena dalam jangka waktu yang lama, ingatannya lama, traumanya lama ya Bu ya. Kalau konsekuensi tidak, jangkanya pendek. Kalau restitusi itu lebih bijaksana. Mengapa saya katakan lebih bijaksana? Karena pada restitusi ada penguatan yang dibangun atas dasar kesadaran dan motivasi intrinsik sehingga nilai-nilai kebaikan ini akan bertahan lebih lama. Jadi yang diingat dan bertahan lama itu adalah nilai-nilai kebaikan, bukan pada bentuk kesalahan-kesalahannya seperti itu. Kemudian korban mendapat keadilan. Kemudian di sini korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti kalau di restitusi. Itu maksudnya yang terkena dampak dari kesalahan tersebut ya. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Kemudian pada restitusi masalah dapat terpecahkan. Nah ini selanjutnya berkaitan pada penghargaan Bapak Ibu. Terkadang kita merasa bahwasanya wah dengan melakukan sebuah penghargaan ya. Jadi ketika tadi masalah ya, mengatasi masalah dengan cara-cara hukuman, konsekuensi dan restitusi sudah dilakukan, biasanya ada cara lain yang dijadikan alternatif oleh kita biasanya untuk melakukan sebuah perubahan diri dari peserta didik, yaitu dengan memberikan penghargaan biasanya ya Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata ya, ini berdasarkan teori Alfie Kohn ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang peserta didik agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya
atau mereka akan memilih untuk melakukannya. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi ketika seseorang itu melakukan sebuah hal untuk dilakukan, maka akan dapat penghargaan. Kalau tidak melakukan hal baik tersebut sesuai dengan yang diiming-imingkan, maka dia tidak dapat penghargaan tersebut. Nah, ternyata dalam hal seperti ini kita terjebak pada penghargaan itu sendiri. Kita dihukum pada penghargaan. Pada akhirnya, kenapa dikatakan kita jadi dihukum oleh penghargaan? Karena ternyata pada prakteknya penghargaan ini dirasa kurang efektif, Bapak Ibu, ya. Di sini mengapa dikatakan penghargaan itu menjadi kurang efektif, ya, menjadi sesuatu hal yang pada akhirnya malah jadi hukuman, ya. Jadi seperti ini. Yang pertama, suatu penghargaan adalah bisa dalam bentuk suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat menjadi syarat. Jadi kalau misalkan mau berbuat baik itu ada syaratnya, seperti itu kan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kalau saya tidak melakukannya, Bu, ya tidak dapat penghargaan. Ini akan menjadi kembali lagi di awal tadi adalah motivasi eksternal, melakukan perubahan karena orang lain. Ini dampaknya tidak akan bertahan lama, hanya pada saat penghargaan atau pemberian itu diberikan. Tapi ketika penghargaan itu tidak diberikan, ini tidak akan menjadi sebuah proses ataupun output yang bertahan dalam waktu yang lama. Kemudian penghargaan itu dapat merusak hubungan, Bapak Ibu, ternyata. Karena saya bacakan dulu ya, penghargaan merusak hubungan ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak. Maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Seperti itu ya. Ini kalau secara teorinya seperti itu. Ini bukan pendapat saya, tetapi pendapat teori Kohn tadi. Jadi kenapa? Karena setiap orang pada akhirnya akan melakukan kompetisi, ya, melakukan kompetisi untuk melakukan atau akan mengalahkan yang lain untuk mendapatkan penghargaan yang diiming-imingkan, ya. Pada akhirnya yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa, wah, udahlah, berarti saya diabaikan. Seperti itu kan? Pada akhirnya mungkin yang berprestasi ini tadi memang mendapatkannya dengan cara yang kooperatif, namun pada akhirnya yang tidak mendapatkan penghargaan ini muncul pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Seperti itu kan? Pada akhirnya saya tidak bisa, saya tidak punya kompetensi ke sana. Saya tidak terpakai karena saya tidak bisa mendapatkan penghargaan itu. Saya merasa saya tidak bisa, seperti itu. Kan akhirnya antara anak-anak yang pintar dengan anak-anak yang kurang, akhirnya terjadi jarak, ada gaps, ya. Jadi mereka tidak menyatu secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking 2 akan merasa paling dihukum. Seperti itu kalau secara teori. Jadi yang merasa ranking 2, oh harusnya saya ranking 1, kenapa saya ranking 2, apalagi ranking 3 dan seterusnya. Jadi kalau nanti ranking 1 akan dapat hadiah, nanti ranking 2 tidak dapat hadiah. Gimana kalau rankingnya 5 tidak dapat hadiah, Bu? Seperti itu ya. Itu berdasarkan teori Kohn. Oke, next, Bu. Jadi kadang-kadang kita dilema ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ingin anak-anak ini termotivasi, kemudian kita memberikan penghargaan. Tapi kok terkadang secara teori penghargaan ini kok kurang efektif. Jadi bagaimana kira-kira gitu kan? Next. Oke, selanjutnya ini mengenai, kita lanjutkan
Materi yang ketiga adalah mengenai keyakinan kelas. Next, Bu. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada sebuah pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin menanggapinya. Saya persilakan. Siapa? Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi. Maju saja Bu, karena ini kabelnya kurang panjang. Jadi seperti ini Bu Nita dan teman-teman sekalian. Di sini ada sebuah pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas gitu ya? Karena kalau menurut pemikiran saya nih Bu ya, kalau peraturan kelas seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, kalau peraturan kelas nanti ujung-ujungnya kita akan menjaga peserta didik itu ke hukuman seperti itu ya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas ini mereka yang sudah menetapkan sendiri dan itu yang akan ditetapkan di kelas itu tersebut. Jadi keyakinan kelas itu lebih dari menanamkan dulu ke hati mereka masing-masing apa sih yang akan kami lakukan nanti di kelas kami, sehingga nantinya tanpa mereka kita yang minta, mereka sudah sadar sendiri seperti itu Bu. Jadi secara otomatis segala keyakinan kelas yang ada itu nantinya akan terlaksana benar seperti itu. Jadi suasananya nanti dalam kelas akan menjadi kondusif seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Dwi. Ya, luar biasa. Iya, pendapat yang sangat hebat ya. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan pada teori. Selanjutnya secara teori, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan itu secara teori. Jadi ketika ada pertanyaan kenapa tidak peraturan saja harus keyakinan, ya seperti dengan yang disampaikan Ibu Dwi tadi sudah sesuai sekali dengan teori bahwasanya untuk mendukung sebuah motivasi intrinsik yang lebih kuat, maka kita harus kembali pada keyakinan-keyakinan untuk menggerakkan diri pribadi kita, karena itu akan berdampak dalam jangka waktu yang lama. Dan itu juga bila peraturan itu kan nantinya yang akan lahir dari peraturan-peraturan itu adalah hukuman. Jadi kan ini yang dihindari. Jadi kalau misalkan dari keyakinan membangun kesepakatan secara bersama-sama. Next Bu. Nah di sini ada tabel pengamatan ya Bu, mengenai perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Jadi ini ada beberapa kata-kata ya tekstual. Ini contoh peraturan. Misalkan salah satunya berbunyi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, seakan-akan ini adalah perintah. Kalau perintah itu biasanya lahirnya dari siapa? Dari Bu Guru kan ya. Jadi kalau peraturan itu lahirnya dari Bu Guru biasanya. Tapi kalau keyakinan itu kan berdasarkan kesepakatan. Jadi keyakinan kelasnya dapat ditulis tanggung jawab. Karena pada dasarnya keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Kemudian kalimat yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ya, perintah juga dilarang. Nah, kata-kata dilarang itu kan sebenarnya kurang sopan didengar, seperti itu ya, kurang enak di telinga kita. Jadi, maka kalimat ini bisa kita ubah, bisa kita revisi bahasanya untuk lebih cantiknya lagi dengan menggunakan kata-kata menghormati atau menyayangi, seperti itu. Itu berdasarkan keyakinan. Keyakinan itu kan berarti kepercayaan kita pada nilai-nilai yang baik ya. Kemudian nih, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Panjang ya Bapak Ibu ya. Bisa diganti dengan kata menghormati atau berkomit. Jadi kata-kata ini lebih apa ya? Lebih bisa mewakili kata-kata sepanjang ini daripada membuat kata-kata yang panjang kemudian
kemudian menjadikan peserta didik terbebani dengan kata-kata itu, kan lebih baik diubah, direvisi dengan menggunakan kata menghormati atau berkomitmen. Kita bisa pakai kata-kata yang seperti itu. Kemudian selanjutnya, dilarang melakukan tindak kekerasan, bisa diganti dengan keselamatan, menghargai, menyayangi. Semua nilai-nilai itu bisa ada di dalamnya. Dilarang menggunakan narkoba, maka kan alternatif kata-kata baiknya yang bisa kita gunakan adalah kesehatan, keselamatan. Lanjut, bergantian atau menunggu giliran. Kata-kata alternatifnya kan bisa diganti menghormati, sabar, menghargai. Kemudian gunakan masker. Keyakinan kelasnya bisa menggunakan kesehatan, keselamatan, dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka bisa diganti dengan menggunakan kata-kata keselamatan, keamanan, menghargai. Next, Bu. Nah, selanjutnya materi keempat yang akan saya sampaikan adalah berkaitan pada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Next, Bu. Jadi di sini manusia punya 5 kebutuhan dasar, Bu. Ada penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Penguasaan. Jadi setiap orang itu punya penguasaan terhadap dirinya sendiri, kontrol diri, ya, seperti yang disampaikan di awal. Untuk melakukan perubahan itu tidak dilakukan dari orang lain, tetapi dimulai dari dirinya yang memiliki kontrol utama terhadap dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, baik mau atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan rasa sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang itu butuh disayangi, butuh diterima. Setiap orang pasti tidak mau diacuhkan, tidak mau dicuekin. Setiap orang ingin keberadaannya mampu dan mau dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Setiap orang ingin bebas, setiap orang ingin melakukan apa yang ia pikir, yang dia yakini itu merupakan hal-hal yang baik. Ya, ketika sesuatu yang dia lakukan adalah sesuatu hal yang tidak baik, maka dia boleh melakukan perubahan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Kesenangan ini berkaitan pada kebahagiaan. Orang butuh bahagia. Kalau tidak bahagia, ibu-ibu, ya mungkin sepanjang hari kita akan cemberut, kita akan merengut, kita akan suntuk, kita akan dibuat dengan berbagai kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang tidak menyenangkan, ya. Jadi kita butuh kesenangan, kita butuh tempat yang nyaman. Kemudian kebutuhan terakhir adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu berkaitan pada rumah, makanan, seperti itu. Next, Bu. Nah, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda yang membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar itu berasal dari pemikiran kita, ya. Kalau pemikiran kita baik, insya Allah semua yang mengalir di dalam diri kita adalah hal-hal yang baik. Maka mari kita budayakan untuk selalu berpikir positif, memikirkan hal-hal yang baik agar apapun yang kita lakukan juga menjadi hal-hal yang baik, yang datang ke kita juga hal-hal yang baik. Selanjutnya 5 posisi kontrol diri. Next, Bu. Jadi ada 5 posisi kontrol, ya, Bu, ya. Kita dulu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Lanjut, Bu. Teori. Jadi bentuk-bentuk seorang pendidik yang ada di posisi penghukum ini biasanya kalau bertemu dengan peserta didik yang melakukan kesalahan, dia melakukan ini, mengucapkan hal-hal ini. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah, selalu pasti
pasti selalu yang terakhir selesai, ya. Jadi anak yang selesainya paling akhir sudah selesai akhir, mendapatkan ucapan yang atau kata-kata yang seperti ini kan akhirnya, waduh, gagal ini, hari ini saya belajar gagal nih, kena marah bu guru, ya. Akhirnya peserta didik merasa hari itu adalah hari yang sangat bermasalah. Dia akan merasa bersalah seharian karena mungkin dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan hari itu, ya. Kemudian guru sebagai penghukum itu dirinya sendiri. Saya punya cara, ya ini cara saya, ya. Jadi ini adalah posisi penghukum. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini contoh kalimat yang diucapkan ketika seseorang melakukan kesalahan. Bu, sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, misalnya. Kemudian kan anak memang berpikir ya, tapi di situ di posisi peserta didik akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain. Kembali lagi pada rasa kecewa. Akhirnya peserta didik atau seorang siswa itu akan terburuk pada rasa bersalahnya saja. Seakan-akan dia tidak punya potensi lain yang bisa dia kembangkan. Padahal banyak hal-hal nilai-nilai baik lain yang bisa menjadikan penilaian untuk seseorang itu dikatakan baik, ya. Jangan sampai hanya karena satu kesalahan anak itu seakan-akan tidak memiliki kelebihan, ya. Seperti itu. Ya, lanjut Bu. Ini posisi guru sebagai teman. Nah, ini biasanya kata-katanya, ayolah nak, bantulah nak, demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ayo, ya. Biasanya kita lebih santai dengan peserta didik. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bu bantu bereskan. Biasanya kita selalu menjadi orang yang mendampingi anak ketika dia melakukan perbaikan-perbaikan di dalam dirinya. Selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Jadi kalau memantau ya memantau, pertanyaannya biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Seperti itu. Next Bu. Nah selanjutnya yang manajer. Apa yang kita yakini? Nah, pertanyaannya biasanya seperti itu. Jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersedia, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kalau posisi sebagai seorang manajer itu bukan mengatur perilaku orang lain, tetapi dia membimbing seseorang itu untuk mengenali, kemudian menyadari serta mengatur dirinya sendiri agar perubahan-perubahan itu terjadi di dalam dirinya, agar motivasi internal atau intrinsik di dalam dirinya tumbuh dan menjadi sebuah kebiasaan. Next Bu. Nah ini tadi ya berkaitan pada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini 5 posisi kontrolnya. Baik dari motivasi, apa yang guru perbuat, guru berkata, hasilnya apa, kaitannya, kemudian dampaknya terhadap murid. Next Bu. Kira-kira dari yang sudah disampaikan dari teori tadi, kira-kira kita termasuk guru yang bagaimana ya ini Bu ya? Boleh disampaikan pendapatnya? Sekarang saya ini guru yang seperti apa? Seperti itu. Kalau saya lebih ke kadang-kadang saya jadi penghukum ya dulunya, kemudian kadang-kadang kita bisa jadi teman, kadang-kadang kita bisa jadi pemantau. Ya mungkin kalau teman-teman bagaimana, silakan pendapatnya. Puas. Silakan. Boleh maju Bu As. Gek katlah dewek. Sorot semua.
Terima kasih Bu Nita. Pertama tadi salah satunya guru apa? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, jadi teman, memantau, atau yang manajer. Ya, salah satunya juga ada termasuk juga saya merasa itu. Saya termasuk guru penghukum juga. Karena kenapa anak-anak di kita buat ini sekarang gitu itu kan biar dia ada etik jerahnya, terus itu sebagai juga ini dan dia tidak melakukan hal ini. Ya, itu mungkin kejadiannya kemarin. Ya, itu anak-anak itu kan keluar masuk sudah dikasih tahu berulang kali juga. Biar ada etik jarang juga anak-anak kemarin itu kan waktu sebelum dia istirahat, dia mau istirahat dulu. Nah, pas dia istirahat, dia nggak mau istirahat. Ya sudah, sekarang kamu istirahat. Waktu sebelumnya istirahat, pas dia masuk kembali, sudah waktunya istirahat. Ya, jadi waktu istirahat kemarin anak-anak itu saya tidak suruh istirahat. Terus sebagai bentuk hukumannya ya, Ya. kakak istirahat sebelum jam. Ya, istirahat sebelum jam. Karena dia keluar masuk Ya. sampai Pak Agus kemarin nelfon. Iya. Itu yang salah satu itu anak kelas 3 atau anak kelas berapa ya itu. Ya, ya benar Pak, itu salah satunya ada anak kelas 3 ini kelas masuk. Katanya sudah mau istirahat, sebelum istirahat itu. Izinnya apa? Izinnya dianya mau cuci tangan, mau ke WC. Akhirnya apa? Waktu Macam-macam. ya pas istirahat, jadi saya dikasih hukuman. Tapi alhamdulillah syukur Bu Nita, dari yang kemarin itu yang saya lakukan itu ada perubahan. Ada perubahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Ibu Aslamiati. Ya. Jadi orang yang paling manis. Kita bisa jadi orang yang paling garang. Ya, kayak Kak Ros kata anak-anak kan kalau di kelas, Ibu ini kayak Kak Ros ya, atau yang sosok-sosok menyeramkan kayak singa, kadang-kadang kata anak ya. Iya, katanya ada yang bilang, Ibu ini kayak nenek sihir ya, macam-macam. Jadi kadang-kadang kita juga bisa semuanya. Kalau sudah jadi ibu guru ini bisa semuanya. Yang tidak pernah terbayangkan, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, kalau sudah jadi ibu guru ini bisa semua, ya. Ya, terima kasih Bu As untuk pendapatnya. Ya, jadi berkaitan dengan yang sudah dipaparkan tadi, berdasarkan teori-teori yang saya kemukakan tadi, bahwasanya kita di sini kan sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Setidaknya dengan melihat teori-teori yang ada ini tadi, sejenak kan kita bisa merefleksi apa yang harus saya lakukan terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas di kemudian hari. Apakah pembelajaran di kelas yang sudah saya terapkan saat ini masih menganut paradigma yang lama, paradigma pendidikan yang lama, ataukah sudah mengacu pada paradigma pembelajaran yang baru yang sudah seharusnya berpusat pada peserta didik, menghargai peserta didik, mempercayai bahwa peserta didik juga memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Ya, next Bu. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan segitiga restitusi. Kenapa ada segitiga restitusi? Nah, berkaitan dengan tugas kita menjadi seorang guru ya Bapak Ibu. Permasalahan di kelas itu tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Setiap hari ada saja hal yang dilakukan oleh peserta didik yang mau tidak mau kita harus berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Ya. Kalau misalkan dulu mungkin kita akan dinilai sebagai nenek sihir, singa, kemudian Kak Ros yang galak. Harapan kita ke depan, kita berharap dapat menjadi seorang pendidik yang baik. Artinya ketika kita menemui sebuah
sebuah masalah yang ada di peserta didik kita, kita dapat menggunakan segitiga restitusi. Tadi kan sudah disampaikan ya Bu ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman ini masuk pada paradigma lama atau baru Ibu-ibu? Hukuman lama ya. Ya, kalau konsekuensi masuk pada paradigma lama atau baru? Ya. Kemudian restitusi baru. Jadi kita diharapkan nanti lebih mengarah pada paradigma yang baru, mengarah pada restitusi. Nah di sini ada 3 Ibu. Jadi ketika kita menemui masalah di dalam diri peserta didik, kita dapat melakukan 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, jadi sebelum mengatakan anak itu salah atau benar, ya, kita harus tahu terlebih dahulu apa alasan dibalik hal-hal yang dilakukan anak tersebut. Ibu, next Bu. Jadi dalam segitiga restitusi tadi di bagian paling bawah ada yang namanya menstabilkan identitas. Mengapa identitas ini harus distabilkan? Karena untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ya. Karena setiap anak yang melakukan kesalahan itu kan punya alasan ya Bu ya, karena tidak semua anak yang melakukan salah itu ternyata alasannya salah juga, kan tidak. Terkadang anak melakukan kesalahan karena ada faktor pemicunya, ada penyebab di balik ia melakukan kesalahannya. Maka di sini perlu adanya menstabilkan identitas bahwa tidak semua kesalahan yang dilakukan anak itu dia adalah tersangkanya. Kita harus mempercayakan bahwasanya ada praduga tak bersalah terhadap diri seorang anak. Kata-kata yang bisa kita lontarkan pada saat tersebut adalah 1. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Jadi ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik dengan dirimu sendiri, ya? Ini adalah kata-kata yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas, atau bisa dipilih alternatif kata-kata lain yang tidak membuat peserta didik itu semakin down. Ya, kita harus tahu, kita harus adil mendengarkan alasan dari peserta didik tersebut. Ya, oke, lanjut Bu A. Next. Nah, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini memiliki tujuan membantu peserta didik untuk mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Ya, terkadang ketika kebutuhan akan kesenangannya tadi tidak terpenuhi, maka anak bisa saja melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai keyakinannya. Contoh, misalkan anak-anak karena berantem dengan temannya, dia pilih keluar makan di kantin, ya. Jadi sebelum itu kan kita harus tahu kenapa dia pergi ke kantin, karena keinginannya untuk bergabung dengan teman-temannya tidak terpenuhi, ya. Dia ingin keberadaannya dihargai di kelas, dianggap ada oleh teman-temannya, karena teman-temannya tidak menerima maka dia kabur ke kantin, seperti itu kan. Nah, kata-kata yang bisa digunakan ketika nanti untuk memvalidasi kebutuhan atau kesalahan peserta didik dalam penyelesaian masalah tadi Bu, setelah menstabilkan identitas adalah 1, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan. Jadi kita menghargai bahwasanya dia bisa melakukan hal yang lebih buruk tetapi dia tidak melakukannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu, seperti itu. Next Bu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Anak-anak melihat kesalahan itu harus dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar
manusia berinteraksi dengan orang lain. Pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam menggali, dalam menanyakan keyakinan adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Ini nanti akan mengarah pada keyakinan dan kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang peserta didik kita melakukan kesalahan, hal pertama yang harus kita lakukan dalam melaksanakan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Artinya kita tidak langsung menyalahkan anak tersebut, ya. Kemudian tahapan kedua, kita harus gali informasi mengapa anak itu melakukan hal tersebut, apa alasannya. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan kepada anak tersebut apakah hal yang ia lakukan itu sesuai dengan keyakinan, nilai-nilai kebajikan atau kesepakatan di kelas. Jadi biar anak itu yang menemukan sendiri, ya Bapak Ibu, bukan kita yang menyatakan, oh ini kamu yang salah Budi, oh anak ini kamu yang benar. Tidak, biarkan anak menggali apa yang salah, apa yang benar, apa yang harus diperbaiki dari dalam dirinya. Oke, next Bu. Nah, ini ada contoh penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi di YouTube, tapi nanti Ibu bisa melihat ya secara langsung. Oke, silakan diklik Bu. Ya, tadi Bapak Ibu sudah melihat video kegiatan contoh pelaksanaan segitiga restitusi di kelas yang telah saya lakukan. Jadi ya, refleksi yang perlu kita lakukan. Tapi sebelum melakukan refleksi ini, boleh lihat ke paling atas Bu, yang pertanyaan tematik tadi halaman pertama, boleh di skip dulu. Oke, kita jawab pertanyaan ini tadi ya Bu ya. Oke, mohon Bu. Jadi kira-kira Bu, berkaitan dengan pertanyaan tematik tadi, hukuman yang tidak menyenangkan akan mendisiplinkan anak. Jawabannya sudah ketemu ya Bu tadi berdasarkan teori yang sudah kita bahas ya. Ya, kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak Bu? Setelah kita baca, setelah kita menggali materi kita bersama-sama tadi, pertanyaan pertama, hukuman tidak menyenangkan akan mendisiplinkan anak? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak? Sesuai dengan teori tadi? Setuju atau tidak? Hukuman? Tidak ya, karena ini mencerminkan proses paradigma pembelajaran lalu ya, yang lama. 3, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Setuju atau tidak? Merasa bersalah? Tidak ya. Karena setiap anak itu harus kita lindungi nilai-nilai keyakinan di dalam dirinya. Kita harus gali potensinya, kesalahan yang ia lakukan itu kita harus tahu apa penyebabnya. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak. Menimbulkan rasa cemburu. Iya, menimbulkan rasa cemburu, rasa iri, rasa bersaing, akhirnya tidak akur. Ya. Iya. Akhirnya ada anak-anak yang tertinggalkan di kelas, ya, atau merasa terabaikan di dalam kelas. Terakhir Bu, refleksi Bu. Paling bawah. Oke, berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, refleksi hal baru apa? Mungkin ini bisa Bapak Ibu guru salah satu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini? Kedua,
perasaan apa yang muncul saat mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna baik, motivasi intrinsik. Kemudian saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Kemudian sebelum mengikuti sesi ini, pernahkah Bapak Ibu melakukan kegiatan restitusi ini? Saya persilakan kepada salah satu rekan atau 4 rekan, tidak apa-apa menjawab satu persatu. Saya persilakan. Ya, silakan Bu. Boleh berdiri Bu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berikan aplaus untuk teman-teman semua yang sudah melakukan pengimbasan. Di sini saya sudah merangkum semua pengimbasan yang sudah dilakukan, tapi ada sedikit unek-unek ini dari saya. Yang pertama berkenaan dengan tadi antara hukuman dengan konsekuensi tadi ya. Tadi ada satu kata yang saya sangat menarik di sini ya, dan sampai sekarang mungkin masih dilaksanakan di beberapa sekolah. Yang pertama adalah dihukum karena penghargaan. Ya. Satu contoh di sini misalnya ada anak yang mendapatkan peringkat 1 sampai 3 gitu aja ya. Ini biasanya mendapatkan satu sertifikat penghargaan itu ya. Nah, di sini sertifikat itu sendiri yang pertama mungkin memiliki nilai guna nantinya untuk di kemudian hari untuk anak tersebut. Bisa jadi anak tersebut mungkin mau masuk ke suatu sekolah yang bonafit, itu memerlukan penghargaan, sertifikat dan sebagainya seperti itu ya. Tapi di sisi lain tadi saya dengar menurut penjelasan dari rekan-rekan semua, penghargaan itu bukan nggak boleh ya, tapi tidak baik diberikan pada peserta didik. Ini bagaimana ini cara menanganinya ini? Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru atau suatu sekolah agar sesuai nih dengan konsep yang ada pada yang sudah diajarkan tadi atau diimbaskan tadi. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu sudah memberi saya kesempatan. Seperti yang sudah dibahas oleh Ibu tadi, ada keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana cara membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang harus kita terapkan pada tingkat sekolah dasar? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini saya ingin bertanya tentang hukuman. Itu kan terkadang ada yang memberi hukuman itu biasanya itu dapat memotivasi anak. Ya, itu juga pernah saya lakukan. Tapi setelah saya melihat modul yang sudah Ibu terapkan ini, ternyata bentuk hukuman itu tidak baik untuk peserta didik. Tapi terkadang saya melakukan hukuman itu malah bahkan ada yang memiliki perubahan. Jadi itu bagaimana Bu? Apa masih bisa kita terapkan pada paradigma baru, ataukah kita tidak perlu lagi menggunakan hukuman pada paradigma baru ini? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab pertanyaan ini tadi ya Bu ya. Oke, mohon Bu. Jadi kira-kira Bu, berkaitan dengan pertanyaan pematik tadi, hukuman yang tidak menyenangkan akan mendisiplinkan anak. Jawabannya sudah ketemu ya Bu tadi, berdasarkan teori yang sudah kita bahas ya. Ya, kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak Bu? Setelah kita baca, setelah kita menggali materi kita bersama-sama tadi, pertanyaan pertama, hukuman tidak menyenangkan akan mendisiplinkan anak? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak? Sesuai dengan teori tadi?
Setuju atau tidak? Hukuman? Hukuman? Tidak ya, karena ini mencerminkan proses paradigma pembelajaran lalu ya, yang lama. 3, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Setuju atau tidak? Merasa bersalah? Tidak ya. Tidak ya? Tidak. Karena setiap anak itu harus kita lindungi nilai-nilai keyakinan di dalam dirinya. Kita harus gali potensinya, kesalahan yang dia lakukan itu kita harus tahu apa penyebabnya. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak. Menimbulkan rasa cemburu. Iya, menimbulkan rasa cemburu, rasa iri, rasa bersaing, akhirnya tidak akur. Ya. Kasihan anak. Iya, akhirnya ada anak-anak yang tertinggalkan di kelas, ya, atau merasa terabaikan di dalam kelas. Terakhir Bu, refleksi Bu. Paling bawah. Oke, berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, refleksi hal baru apa? Mungkin ini bisa Bapak Ibu guru salah satu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini? Kedua, perasaan apa yang muncul saat mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna baik, motivasi intrinsik. Kemudian saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Kemudian sebelum mengikuti sesi ini, pernahkah Bapak Ibu melakukan kegiatan restitusi ini? Saya persilakan kepada salah satu rekan atau 4 rekan, tidak apa-apa menjawab satu persatu. Saya persilakan. Ya, silakan Bu. Boleh berdiri Bu. Gitu. Baiklah, untuk refleksi pada hari ini itu yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang saya dapatkan di sini sangat berbeda dengan paradigma yang lama. Berarti di sini saya dapatkan bahwa hukuman itu tidak baik dilakukan oleh guru, dikarenakan itu bisa mengejat anak sehingga anak mempunyai rasa bersalah, sehingga dia tidak ada rasa motivasi kepada dirinya sendiri. Baiklah, terima kasih. Ya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sini? Alhamdulillah, setelah mengikuti semua pemaparan yang sangat bagus ini, insya Allah perlahan nanti kita bisa dilakukan dengan sebenarnya. Terima kasih. Iya, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Mungkin setelah mengikuti modul ini saya akan menjadi among yang bersifat sebagai manajer ya. Sebagai manajer yang mendampingi siswa untuk bisa menjadi lebih maju lagi dan menimbulkan motivasi mereka untuk belajar tanpa adanya tekanan yang ditimbulkan dari hukuman ataupun konsekuensi yang diterapkan oleh guru yang terdahulu. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi atas penjelasan dari rekan-rekan semua. Saya di sini akan menjawab mengenai poin yang keempat, yaitu apakah pernah saya melakukan suatu restitusi? Nah, jawabnya adalah iya. Saya pernah melakukannya dengan peserta didik saya, di mana suatu ketika dia sedang mengalami permasalahan dengan orang tuanya. Di sana dia menceritakan dari awal sampai akhir tentang masalah yang dihadapinya. Tetapi di sini saya tidak menjawab bagaimana harus dia melakukan apa setelah ini. Nah, yang menemukan jawabannya itu sendiri adalah berasal dari diri dia sendiri. Jadi dengan seperti ini, semua permasalahan yang sedang dia hadapi, yang sedang dia alami akan dipecahkan oleh dirinya sendiri. Terima kasih.
Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif sebagai proses pengimbasan modul 1.4 pada kesempatan hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk mengikuti sesi ini dari awal hingga akhir. Saya sebagai pemateri mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun, karena di sini saya hanyalah manusia biasa yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.